Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Diferensiasi Produk dan Implikasinya. Pada kali ini, kelompok kami diwakili oleh 3 orang, yaitu yang pertama Dwi Rifka Maharani, yang kedua Supti Karikasari, yang ketiga Nurdian Saputra. Oke, pada kali ini kita lanjut langsung ke materinya. Materi yang pertama yaitu profil diferensiasi produk. Pengertian dari diferensiasi produk menurut Kotler adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari persaingan sehingga hasil yang didapat mempengaruhi pilihan dan kepentingan konsumen yang paling istimewa. Menurut Carty dan Perron, mendefinisikan diferensiasi produk adalah penawaran produk perusahaan yang memiliki suatu yang lebih baik, lebih baru, lebih cepat, dan lebih murah, yang akan menciptakan nilai yang lebih tinggi dan lebih lengkap dari produk pesaing. Sedangkan menurut Berkowitz dan kawan-kawan, diferensiasi dilakukan dengan menggunakan inovasi dan menggunakan hal-hal yang berarti dari pembeda produk yang ditawarkan, mencakup kualitas terbaik, yang maju teknologi, dan pelayanan prima terhadap keseluruhan pasar sasaran. Tujuan dari diferensiasi produk adalah untuk memenangkan persaingan. Persaingan merupakan suatu hal yang wajar bagi bisnis. Persaingan bukanlah suatu hal yang harus dihindari. Materi yang kedua adalah strategi unggulan. Perubahan dalam selera konsumen, teknologi, dan persaingan yang cepat membuat perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara terus-menerus. Perusahaan yang mengikuti strategi diferensiasi akan berusaha membangun loyalitas pelanggan melalui penempatan produk atau jasanya secara unik atau berbeda. Strategi yang diferensiasi produk agar lebih diterima konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, melakukan inovasi produk. Dan yang terakhir, jujur dalam menyampaikan penawaran. Kita lanjut ke materi yang kece, yaitu diferensiasi produk dan proses entry. Entry didefinisikan sebagai masuknya perusahaan baru ke suatu industri. Entry dapat didefinisikan sebagai yang pertama, masuknya perusahaan baru ke dalam suatu industri. Yang kedua, entry ditandai dengan didirikannya perusahaan baru dalam satu industri. Yang ketiga, pengambilan atau akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain satu lingkup industri. Yang keempat, penggabungan beberapa macam produk oleh perusahaan yang masih beroperasi dalam industri tersebut sehingga menciptakan pangsa pasar baru. Yang kelima, masuknya perusahaan yang dimiliki oleh pemodal asing ke industri dalam negeri. Nah, upaya-upaya untuk menciptakan diferensiasi. Nah, ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai oleh suatu perusahaan agar berhasil dalam melakukan diferensiasi, yaitu yang pertama, meningkatkan sumber keunikan. Yang kedua, membuat biaya diferensiasi sebagai sebuah keuntungan. Yang ketiga, mengubah peraturan untuk menciptakan keunikan. Yang keempat, mengkonfigurasi ulang nilai sedemikian rupa sehingga dalam banyak hal yang bersifat unik. Yang poin D, diferensiasi produk dan diversifikasi produk. Diferensiasi produk yaitu strategi lain dalam sebuah perusahaan, di antaranya adanya iklan dan bentuk usaha penjualan lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek produk. Nah, yang kedua, diversifikasi produk. Nah, yaitu ditujukan untuk membuat produk tahan lebih lama, mengarah kepada produk siap konsumsi atau digunakan, memenuhi selera, kebutuhan, dan harapan konsumen, memperluas pasar, mempermudah transportasi, menyerap tenaga kerja,
dan memberi nilai tambah pendapatan dan lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah poin E, diferensiasi produk dan konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan industri. Masing-masing jenis struktur pasar adalah memiliki derajat konsentrasi berdasarkan dengan jenis struktur pasar yang mereka miliki. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan oligopolis dan adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2-8 perusahaan. Industri dengan kinerja yang baik akan menunjukkan kemampuan untuk terus beroperasi di masa mendatang. Salah satu indikator kinerja adalah efisiensi yang menunjukkan bagaimana perubahan output serta bagaimana perubahan biaya yang dibutuhkan atas perubahan output tersebut. Untuk selanjutnya adalah poin F, diferensiasi produk dan kesejahteraan ekonomi. Strategi diferensiasi adalah strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik, yang berbeda dengan pesaingnya. Keunikan inilah yang merupakan superior value bagi konsumennya. Agar industri kreatif dapat bertahan di dalam persaingan, serta dapat lebih unggul dari perusahaan pesaingnya, maka diperlukan penerapan strategi yang kompetitif. Strategi yang bisa dipakai di bisnis dibagi menjadi 3 macam. Strategi tersebut dibagi berdasarkan 2 dimensi, yaitu strategi scope dan strategi strength. Strategi scope merupakan dimensi dari sisi permintaan, dan strategi strength merupakan dimensi dari sisi penawaran. Strategi tersebut dapat dibagi menjadi strategi differentiation dan strategi low cost. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.